welcome to this channel. Kembali lagi channel ini membantu kita dalam belajar daring ini ya nak ya. Nah oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi kita. Kamu bisa lihat penerapan perbandingan trigonometri dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Nah ini akan dibagi dua nanti ya, akan dua pembahasan. Yang pertama itu akan kita bahas ya, itu persoalan matematis, dan yang kedua nanti itu tentang perhitungan tinggi dan jarak ya. Kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama kita bahas yang persoalan matematis. Persoalan matematis di sini. Oke, persoalan matematis. Nah, kalau ini ada sumbu X, ini sumbu Y, ya kan? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jika ada gini, ini lurus gak sih? Kurang enak. Nah, seperti ini. Misalkan nih tetanya di sini, ya, terus ada di sini kita buat X, Y, kita buat di sini. Ini titik nol pastinya, di sini yang titik P. Ini sudut, ini tetanya, ini sisi miringnya R, ini Y, kalau misalnya ini Y, ini X. Nah oke, ingat kembali nak konsep sin, demi, cos, sami, tan, desa. Oke, jadi ingat di situ kita mau bukan mengulang tapi mengingatkan kembali ya. Ini di persoalan matematis, jadi kita membahas itu kembali ya. Nah ingat, kita bergerak dari sudut mana yang ditentukan, diketahui. Misalnya di sini sudutnya, oke, sudutnya di sini ya, tetanya di sini, tetanya di titik ini. Oke, maka kalau kita ditanya sin teta, sin demi ya, depannya per miring. Sin demi, depan teta ini tetanya hadapan di mana ini ya, sisi miring mana ini nah. Ya, berarti ini Y per R. Oke, cos theta, tan theta, ini cosec, ini secant, ini kotan. Ya lanjut ya, kalau ditanya cos berarti cos samping per miring, cos sami samping per miring, nanti X per R. Terus kalau ditanya si si tan itu bisa depan per samping. Depannya mana? Y, sampingnya mana? X. Depan per samping. Oke, Y per X. Oke, nah lain ini kalau tetanya di sini. Kenapa bisa bilang lain? Coba kamu lihat ini, kalau tetanya di sini depannya mana? X kan, sampingnya mana? Y kan. Nah itu tadi kenapa bisa bilang tergantung di mana sudut yang ditentukan. Nah oke, jadi ini tidak di sini, tidak disesuaikan gambar ini ya, makanya ini disesuaikan, makanya ini sesuai dengan gambar yang di sini. Misalnya nanti kalau ada grafik ditentukan letak sudutnya di sini ya beda lagi sinnya nggak Y per R tapi X per Y, X per R depan per samping. Nah gitu. Nah kalau cosec adalah balikan dari si sin ya kan, 1 per sin, jadi ini balikan dari ini R per Y. Oke, ini
balikan dari ini R per X, kotannya balikan dari sini ya, X per Y. Nah oke, sini sampai sini jelas ya nak, sampai sini sudah jelas masih rasa. Dan sekarang kita gini loh, ketika ditanya sudut-sudutnya sudah pasti kalian tahu mencarinya. Kalau sin depan per miring, depan per miring. Nah gimana kalau ditanya si Y ya, jika dikatakan hanya sudut Y dan ini misalnya gitu kan, tanya si Y gimana caranya. Nah kita bergerak dari sini. Nah kita ambil yang tiga ini ya, dari sin dulu. Sin theta itu sama dengan Y per R. Oke, sin theta itu sama dengan Y per R. Nah kalau ditanya si Y nya, kalau ditanya Y, kamu kali silang gini boleh kan nak, kali silang sini ya kan, ya kan, berarti Y itu sama dengan R sin theta dikali silang ini ke bawahnya. Ini kan ada per satu ini, satu dikali Y R dikali sin theta itu sama dengan R sin theta. Nah gitu, ini kalau ditanya Y. Nah gimana kalau misalnya ditanya si R? Kalau ditanya si R, itu berarti R kan kali silang tadi nih, berarti ini pindah ke bawah ya, ke R sama dengan Y per sin theta. Paham ya nak? Ini ya kayak menyeberangi tanda sama dengan gitu-gitu sini, menyeberangi tanda sama dengan. Kalau ini kan Y menyeberangi tanda sama kan jadi perkalian, ini jadi pembagian jadi perkalian gitu ya, sesuaikanlah dengan apanya. Nah kalau misalnya ditanya si dari cos theta, ya, cos theta itu X per R. Oke, kalau ditanya si X nya nak, X nya sama dengan iya R cos theta. Nah kalau ditanya si R nya, KR sama dengan X per cos theta. Tuh kalau tangen theta itu Y per X. Nah kalau tanya si Y dulu, Y sama dengan iya kali silang X tan theta. Nah kalau ditanya si X nya, X sama tetap Y per theta, Y per tan theta. Oke, nah ini enggak kamu hafal pun, ini kamu bisa seharusnya. Hanya ini aja yang kamu tahu konsep tadi ini. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Karena dari sininya jalannya itu. Kok dari sini yang bisa ambil itu dari depan. Coba ya, kamu bisa ingatkan sekali lagi, coba sekali lagi ya. Sin theta sama dengan Y per R, maka Y sama dengan kali silang tadi kan, ini kali ini kali bawah ya, berarti Y kali 1 Y sin theta kali R sin theta ya, paham ya. Nah, kembali ke sini lagi, kalau ditanya si R nya, ini kan tadi kali silang nih, ini ke sini bisa dong, ini ke sini dibalikkan, tukar posisi, karena kali silang pun nggak masalah, nggak ada karena perkalian gitu. Berarti R sama dengan Y per sin theta. Nah gitu, pokoknya kamu ingat konsep yang dikasih tahu tadi. Nah tanpa berlama-lama kita masuk ke contoh aja ya, cepat. Nah berikut soalnya, tentukanlah nilai Z dari gambar berikut. Nah kalau kita lihat gambarnya, perhatikan gambarnya nak, ini kamu harus gambar dengan benar ya. Ini kalau ada tanda kayak gini, ini artinya jadi 90 derajat ya. Ini 45 ini Z. Oke. Nah kita kan ditanya tentukan nilai Z, yang ini Z nya. Nah berkaitan dengan Z itu kan ada ini nih,
ada sisi ini, sisi ini, sisi ini, ya kan? Nah di sini tadi sorry kayaknya ada kurang gambarnya. Di sini 3 DA 3 DC, selainnya nggak ada sisi ini ketahui. Nah kalau dari sudut ini kita bisa ambil untuk mendapatkan Z ini dari sudut ini, tapi ini nggak ada sisi yang ini nakku. Kita perlu sisi CA atau AC. Kenapa Miss bilang perlu sisi AC? Biar kita ini yang terdekat dari sini. Gimana bilangnya? Perhatikan ya nak. Kita kan mencari nilai Z nih, nilai Z. Oke. Yang berkaitan dengan Z itu ada sisi ini, sisi AB, BC, CA, ya. Ada ini ketahui ada sudut 45 derajat. Oke, ada sudut 45 derajat. Nah, selain itu apa aja diketahui lagi? Di sini ada sudut DAC 45 dan 3. Jadi kita perlu mencari Z ini, cara kita mencari Z ini dari sini, dari segitiga yang ini, karena ini udah ada sisi yang ini dan sisi yang ini, udah ada sudutnya. Jadi kita perlu mencari sisi AC. Nah, paham ya? Oke. Nah, ini sudutnya. Sudut kalau ini di depan gini nak, biasanya di depan sudut 90 derajat itu ini sisi miring. Sisi miring dari segitiga itu. Nah, misalnya ini kan di depan ini sisi miringnya Z-nya. Nah, kalau ini sisi miringnya mana? Ini sisi miringnya. Oke. Nah, berarti kita yang perlu kita kaitkan si ini misalkan bikin aja Z ya, X ya. Si X, si 3 dan 45. Oke, kita ada 3 ini. Berarti kita tanya sekarang si AC. Oke, ini kita jawab. Oke. AC itu sama dengan AC atau X ya, sama ya tadi misi abang tadi X. AC sama dengan ini nak. Tadi kita kaitkan biar kamu gampang ini. Yang 45 derajat ini ya, yang ada kaitannya samping per miring itu apa nak? Samping miring, sami, berarti cos sami, ya kan? Ada kaitannya dengan cos sami ya. Jadi cos 45 derajat dan cos 45 derajat kan ada hubungannya kan? Jadi cos 45 derajat itu sama dengan samping per miring. Tadi Miss bilang kalau di depan sudut 90 derajat itu miringnya. Nah, kalau ini miringnya. Oke. Nah, jadi 45 cos 45 derajat adalah 3 per AC atau CA. 3 per CA atau AC. Oke, AC aja. Biar enak dibacanya, AC. Nah, sekarang udah dapat kita ini, yang ditanya kan si AC. Ya kan nak, ditanya si AC. Berarti ini kita balikkan ke yang tadi itu yang sebelumnya kita bahas ini balik nih itu. Ya, kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti pindah ruas boleh ya langsung ya. Berarti AC, kita kan perlu si AC. AC sama dengan 3 per cos 45 berapa nak? Cos 45 setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 atau sama dengan akar 2 per 2. Oke. Nah, jadi ini perlu kita apa namanya? Kita naikkan ya, berarti AC kita selesaikan. AC sama dengan ini kali ke atas berarti 6 per akar 2 ya. Pahamnya dari sini mana? Aduh. Maunya Miss nggak berulang bahas ini ya, tapi Miss mengingatkan sekali lagi ya. Kalau itu yang ini nak, yang ini itu kan 3 per setengah akar 2 itu sama dengan 3 per akar 2 per 2. Oke. Nah, ini kalau per diperkan berarti kan sama dengan perkalian. Berarti 3 dikali 2 per akar 2, makanya dia 6 per akar 2. Nah, oke, paham ya? 6 per akar 2 itu ini kan apa namanya,
akarnya ini kan harus dirasionalkan, kita rasionalkan dia ya, 6 akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Oke, 6 akar 2 ini sama tetap ya, 6 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu 2, habis itu sama dengan 3 akar 2. Oke, TCA atau AC sama dengan 3 akar 2, ini 3 akar 2. Oke, ini kalau kayak gini udah gampang, udah titik terang kita. Kenapa bisa bilang gitu? Ini ada sudutnya, ada satu sisi yang dapat dari segitiga ini ya kan, terus yang tanya ini. Oke, nah kita dari sini, dari 45 ini ada depan bermiring, demi sin demi ya kan, sin demi depan bermiring, berarti sin 45 derajat itu sama dengan 3 akar 2 per Z. Oke, 3 akar 2 per Z. Oke, nah sekarang kita cari yang si Z nya kan, Z tentukannya Z yang tanya. Oke, berarti Z sama dengan ini, tetap ya kali silang ya, tinggal tukar tempat, 3 akar 2 per sin 45 nak, setengah akar 2 tadi sama ya, setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2 kalau diselesaikan ya, jadi gitu ya. Berarti ini sama dengan Z sama dengan ini, naikin ke atas ya, jadi 6 akar 2 per akar 2 ini kan, 6 akar 2 per akar 2, ini habis akar 2 nya ke dapat dia langsung ya, maka Z sama dengan 6. Oke, gampang banget kalau kamu mendengarkan Mister tadi. Waduh, I'm so sorry nakku, oh my god, nampak ya nih. Duh, dari tadi kalian nampak nggak nak penjelasan Miss? Terlalu ke bawah ya tulisan Miss ya. Nah ini tadi ya sin 45, tadi 3 akar 2, misalnya ini 3 akar 2 per 2 per Z ya. Kan ditanya si Z berarti 3 per 2, tinggal tukar tempat. Sin 45 berapa? Setengah akar 2. Oke. Jadi Z sama dengan ini seperti yang tadi ya, yang dijelaskan tadi, ini kan setengah akar 2 ini sama dengan akar 2 per 2. Kalau pembagian dibagikan lagi itu kan sama dengan kali pecahannya. Oke, berarti ini 2 kali 3 6 akar 2 per akar 2 tinggal. Oke, akar 2, makanya akar 2 habis kasih sama dengan 6. Oke, gampang ya. Oke. Next ke pembahasan berikutnya ya. Tadi yang pertama persoalan matematis, dan yang kedua itu tentang ketinggian, jarak dan ketinggian. Oke, nah pembahasan berikutnya kita perhitungan tinggi dan jarak. Oke, perhitungan tinggi dan jarak. Dari judulnya ini pun kamu bisa tahu ya, yang penting kita hitung apa? Tingginya nanti kalau ketahui apa tingginya berapa gitu ya, dan jaraknya berapa. Nah kalau tinggi dan jarak itu pasti kita, kalau kamu bayangkan ini pesawat yang terbang gitu, nah itu kan kita berbicara tentang ketinggian. Nah udah berapa tinggi jarak yang terbang gitu ya, jarak yang terbang lagi, udah berapa, sejauh mana dia naik, tingginya seberapa gitu kan, jaraknya dari titik awal ke menerbang ke misalnya dari Medan ke Jakarta jaraknya berapa gitu ya kan. Nah gitu kita berbicara tentang itu nanti. Nah gitu, tapi ada sudutnya nggak Miss? Ada, kita nanti berkaitan dengan sudut juga, karena ini tetap bergantung trigonometri. Nah nggak hanya itu, nanti kita juga bisa kaitkan dengan apa sih namanya nak, kapal laut ya, dari pesawat tentang kapal laut juga bisa dikaitkan. Terus kalau enggak nanti tentang ketinggian pohon. Nah pohon nanti, pokoknya itu
pokoknya perhitungan tinggi ini sudah berkaitan erat dengan soal cerita. Itu pasti bahkan banyak kaitannya dengan soal cerita ya. Ingat sekali lagi, nah, perkataan perhitungan tinggi dan jarak itu pasti akan berkaitan dengan soal cerita. Oke, nah ini contohnya. Oke, nah berikut contoh soal linguis maksud ya. Contoh yang pertama itu pilot pesawat yang sedang terbang dengan ketinggian 850 kaki melihat sebuah kapal pesir yang sedang berlayar, ya kan. Apabila sudut depresi ya pilot terhadap kapal sebesar 25 derajat, tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Nah, oke. Kita jawab aja langsung. Kalau ini kan bisa kita gambarkan, misalnya nak, ini ada pesawat. Aduh, gimana sih kalau pesawat weh? Misalnya ada pesawat ini nak, yang ini pesawat. Misalnya ada pesawat gitu kan nak. Pesawat lah, ceknya ini pesawat lah ya. Nggak usah pesawatan. Misalnya inilah pesawatnya, mata si siapa namanya itu, pilotnya, mata pilotnya inilah ya kan. Kita minta matanya. Ini matanya. Tadi dibilang di sini apa diketahui? Ketinggian kapalnya ya, dan sudut depresinya 25 derajat. Oke. Soal ini ada, ini pandangannya, sudut depresinya 25 derajat. Oke. Ya ampun, tolong. Ini pesawat. Ini kapal pesiar. Titik ini. Nah, ini kapal pesiar. Ini lokasi pesawatnya, nah. Ini lokasi kapal pesiarnya. Katanya sudut depresinya 25 derajat. 25 derajat. Oke. Nah, apa lagi tadi ketahui? Ketinggiannya. Oke, ketinggiannya kita buat di sini aja boleh ya. Ketinggiannya. Lagi. Oke, kira-kira segitu. Oke. Ketinggiannya itu tadi katanya 850 kaki. Oke, 850 kaki. Terus yang tadi apa? Tentukan jarak pandang langsung pilot terhadap kapal. Jarak pandang berarti kita tanya ini ya. Dari sini ke sini berarti ini X yang tanya. Nah, oke. Yuk kita bahas yuk. Berarti ini kita ditanya X karena kalau dia berkaitan dengan depan permiring. Ya, depan permiring kan. Sulit. Apa tanya? Jarak pandang, ampun dah. Jarak pandang itu berarti dari sini ke sini kan, nak? Jarak pandang buat sini X. Jarak pandang dari pesawat ke kapal, ini X-nya. Oke. Nah, ini tanya yang berkaitan dengan ini depan sudut ya. Ini 90 derajat nih. Ini sisi miring. Ini sisi miring, ini depan sudut. Depan permiring. Demi. Berarti tambah nak? Sin ya. Oke, berarti sin 250 lagi 25 derajat itu sama dengan sin dmi 850 per miringnya X. Oke. Sin 25 akan ditanyakan sekarang si X balik ke sini ya. X sama dengan tadi kan ini perkalian silang, bisa aja tukar tempatnya langsung ya. Ini 850 sin 25 ini kan nggak termasuk sudut istimewa ya. Kalau nggak termasuk dalam sudut istimewa, nah nggak bisa dikurangkan dengan sudut istimewa juga. Ini bisa kamu pakai kalkulator ya. Sin 25 tadi udah bisa lihat sini. Sin 25 itu sekitar 0,42261 sekian 61 dan koma gitu ya, dan seterusnya lagi. Ini sambil 4 kali nggak masalah. 5 sorry 5.
Nah, berarti X sama 850 bagi 0,425 itu sama sekitar 2011. Oke, 2011 benar. Berarti X ini adalah ketinggiannya tadi kan. Maka dan jarak pandang. Jarak pandang langsung pilot terhadap kapal pesiar, terhadap kapal. Oh my god, nggak nampak lagi ya, bisa kayak gini ya. Terhadap kapal itu 2011 kaki. Oke. Inilah dia salah satu contoh soal dari bentuk perhitungan tinggi dan jarak tadi nak. Ya, kalau ini kan ditanya jaraknya ya, jarak pandangnya. Kalau tanya tingginya berarti yang ini. Apa yang nggak diketahui nanti misalnya salah satu, cari lagi. Nah gitu-gitu aja sih variasi soalnya. Begitu juga yang tadi juga variasi soalnya ditambah-tambah gitu. Mungkin nanti ada penambahan sisi lagi, bentuknya nggak hanya segitiga biasa gitu, atau ditambah segitiga lagi jadi 3 segitiga. Ini kan 2 segitiga tadi, misalnya ditambah segitiga. Nah asal kamu tahu konsepnya, kamu akan bisa menerimanya, mempelajarinya. Oke, Miss rasa sekian untuk hari ini. Semoga kamu paham apa yang Miss ajarkan, kalian pelajari lagi ya. Tetap kita sama-sama berdoa supaya COVID-19 cepat selesai dan kita bisa belajar bersama-sama, bertemu bertatap muka bersama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi semua.